rencana mereka untuk pandemi selanjutnya itu tidak akan diundur lagi ya. Jadi hari liburan ini kesempatan nantinya untuk menciptakan penyakit yang baru ya. Ini di hari libur. Nah, makanya bagi setiap kita yang keluar kota atau keluar rumah, jaga kesehatan ya. Apalagi imun kita yang lemah, maka virus-virus yang ditaburkan itu akan gampang masuk ke dalam tubuh kita. Karena sesungguhnya tubuh kita ini di saat memakan pil yang katanya pil muzarab ya, saya tidak bisa sebutkan ya. Biasanya ini dipasangkan dengan beberapa obat-obatan. Ternyata itu tidak menyembuhkan penyakit yang ada. Penyakit yang di dalam tubuh kita itu tidak akan hilang dengan kita memakan satu pil itu saja ya. Dan sebenarnya setiap kita pergi berobat demam saja dikasih itu. Kalau demam sudah lebih dari 3 hari pasti dikasih ya. Wow, ada apa ini? Jadi di dalam tubuh kita ini sudah disusup yang namanya sesuatu yang melemahkan imun ya. Jadi oleh karena itu jaga imun tubuhmu supaya sampar sakit penyakit yang akan terjadi ya, jauh daripadamu. Karena di saat sampar itu sangat besar dan memenuhi bumi ya, maut pun akan lari. Saya pernah sampaikan kepada kita tahun 2021, Elohim berfirman, akan ada hari tahun-tahun berikutnya engkau akan mendengar akan banyak orang-orang yang meninggal. Oleh karena apa? Mereka katakan serangan jantung, cancer dan lain sebagainya. Itu Elohim yang menyampaikan. Dan sekarang kita lihat tidak? Semuanya itu kita lihat ya. Jadi dunia sedang tidak baik-baik saja. Dunia sedang menuju kebinasaan. Rancangan-rancangan mereka untuk depopulasi akan mereka lakukan ya. Makanya persiapkan hidupmu sebelum semuanya itu terjadi ya. Supaya apa? Kita tidak mati konyol, tetapi mempersiapkan hidup akan apapun yang ada di hadapan kita ya. Ini tadi ada nubuatan yang Tuhan berikan ya, supaya kita berjaga-jaga. Jakarta harus berdoa. Kembali lagi Tuhan ingatkan ya. Kalau disebut Jakarta ini dan sekitarnya ya, Jabodetabek semua ya. Jawa, Bali jauhi. Itu firman Elohim ya. Jangan menganggap rendah nubuatan. Jaminan keselamatanmu hanya di dalam aku, kata Tuhan. Melakukan firmanku hanya itu yang bisa dilakukan oleh umatku. Waktu Tuhan menyampaikan ini tadi, saya berikan gambaran-gambaran akan dunia ini yang sudah akan binasa ya. Kita akan mendengar gempa bumi di mana-mana, banjir di mana-mana, badai di mana-mana akan kita dengar. Tetapi tadi ada yang Tuhan sampaikan, hanya ini seperti sedikit ya. Elohim langsung terdiam, tidak melanjutkan lagi. Tapi mungkin besok Tuhan akan membuka apa sih artinya ini. Tuhan katakan jantung bumi. Dan ini berbicara Indonesia ya. Waktu Tuhan berfirman jantung bumi, saya sampai searching Google, apa benar Indonesia ini jantung bumi? Dan ternyata benar ya. Jantung bumi adalah Indonesia dan tepatnya letaknya di Aceh. Nah, ada apa? Jadi ini dari kalimat ini saya langsung dapat hikmat tadi. Ini salah satu wilayah ya, yang akan dipertahankan walau terjadi bencana segala macam ya. Kalaupun terjadi gempa, kalaupun terjadi sesuatu, tapi ini wilayah yang sesungguhnya kalau kesusahan sudah terjadi, sempat terjadi bencana besar di sini, selesailah. Karena ini adalah jantung bumi ya. Tuhan juga berfirman, kabar berita akan semakin besar. Bencana alam terjadi di seluruh penjuru bumi.
Aku berfirman, Bait suci yang kudus, yang kunantikan berdiri itu, yang akan memanggil, yang akan berseru-seru untuk memanggilku. Aku, sorga berfirman, mendengar seruan bait suci yang kudus, aku akan datang. Seluruh bumi telah penuh kebinasaan, sampaikanlah, kata Tuhan. Jadi Elohim memberi gambaran, ini bumi ini sudah kacau balau. Ya, sudah kacau balau. Tinggal kita menunggu waktunya. Menunggu waktu yang tepat. Sampai kapan Elohim akan datang? Perang akan terjadi. Semakin besar. Sudah dimulai sudah. Tetap ia akan terjadi semakin besar. Nah, mendengar semua itu, apa yang pantas kita lakukan? Tadi Elohim berfirman supaya kita membaca 1 Korintus 6 ayat 19. Di sini mengajari kita supaya kita mengerti tubuh kita ini milik siapa. Supaya kita memberikan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Elohim, ya. Sebelumnya saya akan baca dulu tentang KTP digital, ya. Itu tujuannya untuk apa? Supaya saudara memahami, ya. Ini pendataan sedang dikerjakan, ya. Kembali pilihan kepada saudara. Sorga atau kenikmatan bumi. Saya tidak katakan surga dunia, ya. Sorga atau hidup kekal atau kenikmatanmu di bumi. Ini titiknya, ya. Dan ternyata di kartu identitas digital itu ada sangkut pautnya dengan berbagai hal, ya. Ada 9 layanan prioritas yang akan tersedia pada aplikasi itu. Karena segala sesuatunya nanti serba digital, ya. Nah, yakni kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan satu data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online. Yang membuat saya tertarik di sini, transaksi keuangan. Tadinya saya pikir itu hanya sebatas kartu identitas. Ternyata di dalamnya lengkap dan komplit semuanya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Jadi saran saya bagi kita semuanya, ya, pilih hidup kekal atau aksesmu berjalan lancar di bumi. Engkau bisa transaksi, engkau bisa membeli dan menjual, engkau bisa ke rumah sakit, engkau bisa kemana-mana. Tetapi tertutup bagimu untuk masuk surga, karena dunialah yang telah menjadi bagianmu. Saya kaget waktu baca ini. Saya katakan, wow, sudah di depan mata. Ya, jadi kalau kita belum memahami, belum mengerti, ya, maka kita akan terlibat. Makanya dikatakan umat Tuhan binasa karena tidak berpengertian, tidak berpengetahuan, tidak mengenal Elohim. Sebab sungguh tanda bilangan itu dengan hikmat dan bijaksanalah kita akan mengenalinya. Kita akan bisa menghitung tanda bilangan itu 666. Ya. Jadi ini ternyata kartu identitas ini yang berbau digital ini sudah mencakup transaksi keuangan. Tadinya saya pernah berpikir, bahkan berkata kepada saudara, jikalau itu sudah didata, sudah stop. Karena itu nantinya yang akan menuju untuk membuat ATM, ya. Karena kalau kita membuka ATM kan harus pakai kartu identitas. Namun ini sudah komplit semua di dalam, berarti sudah, ya.
Jadi itu hanyalah berupa aplikasi. Kita tidak akan memegang fisiknya lagi. Ya. Tidak akan ada lagi fisik yang kita pegang nantinya. Ya. Semua serba digital. Makanya dikatakan tanda itu di dahi dan di lengan. Itu menyatu dengan kita. Tidak dikatakan tanda itu nanti ditaruhkan, dimasukkan ke dahi atau dimasukkan ke lengan. Yaitu mungkin media-media perkembangan teknologi. Tetapi intinya tanda di dahi dan di tangan adalah pola hidup mereka. Ya, itu yang akan mengatur hidup mereka. Ya. Firman Tuhan dikatakan segala ketetapan, peraturan, perintah, ya, hukum Tuhan, itulah yang menjadi tanda di dahi dan di tangan kita. Itulah yang menjadi tanda atau pola hidup kita. Nah, di akhir zaman ini yang akan menjadi tanda, ya, di mana kita tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Saya terkejut dengan ini, dan ini ditargetkan, ya, akan dilaksanakan sampai September 2024, yang tadinya target mereka hanya sampai bulan April atau Mei. Memang saya sudah mendengar mulai dari tahun lalu itu sudah didata. Ya. Banyak orang yang bilang sama saya, memang gimana Bu kita terima? Oh, jangan, saya bilang. Ya. Jadi sudah di depan mata, sudah sangat dekat, saudara terkasih, sudah sangat dekat. Ya. Oleh karena itu engkau yang mendengarkan hari ini, ingat, ini, ya, ini ada hubungannya dengan transaksi keuangan yang dikatakan, ya, kartu identitas digital itu ternyata semua di dalamnya ada aplikasi, ya, kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, dan SIM online. Lengkap semua di dalam. Inilah yang dikatakan, ya, yang tidak menerima, yang tidak tunduk kepada patung itu akan dibunuh. Jadi ke-9 layanan ini akan ditutup bagi orang yang tidak menerima tanda bilangan itu. Ke-9 layanan ini, ya, akan ditutup, diberhentikan bagi orang yang tidak mengakses datanya dalam digital. Jadi sudah di depan mata. Tugas saya pun selesai untuk menyampaikan kepada saudara. Nah, oleh karena itu, berikan hidupmu, tubuhmu hanya kepada Elohim. Sebab tubuhmu bukanlah milikmu, tetapi milik Elohim. Oleh karena itu, ya, serahkan semuanya, kembalikan semuanya hanya kepada Elohim. Kita baca 1 Korintus pasal ke-6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus? Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu. Jadi jangan pernah menerima tanda bilangan apapun di dalam engkau. Karena setiap orang yang sudah menerima tanda bilangan itu, maka akan tertutup semua akses. Ya, tertutup. Karena itu Tuhan berfirman bagimu, pergilah. Siapkan lahan-lahan bagimu untuk melanjutkan kehidupanmu sembari kita menantikan kedatangan Elohim. Jadi sudah. Oke, tadi kok ini seperti tawar Tuhan, ada apa Tuhan? Elohim berfirman, sedikit, hanya sedikit yang akan selamat dari zaman ini. Hanya sedikit, dan bahkan sangat sedikit. Ya, karena ini masanya aniaya dan siksa berat akan diderita oleh orang-orang yang bersaksi di dalam nama Elohim. Dan ini juga masanya penyesatan semakin besar terjadi di seluruh penjuru bumi.
Kacau balau memenuhi bumi. Banyak orang bertengkar, berdebat oleh segala sesuatunya. Ini tidak masanya lagi untuk hal itu. Masanya engkau harus mengenali situasi zaman ini. Engkau akan didesak, engkau akan dipaksa oleh karena keadaanmu untuk tunduk kepada patung itu, untuk tunduk kepada tanda bilangan itu. Yang dimana patung itu berbicara dan bernyawa. Itu berbicara sistem atau peraturan yang telah dibuat oleh mereka, yang saya sebutkan tadi. Jadi kita dikontrol oleh mereka sepenuhnya. Seluruh dunia ini telah dikontrol oleh mereka. Apa-apa saja ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang diterapkan di setiap negara bersumber daripada mereka. Jahat, ya, jahat. Ini ada pertanyaan. Ya, benar. Tidak akan dipakai lagi. Bahkan ini rencana mereka yang akan mereka lakukan tahun 2025. Itu perencanaan mereka, ya, yang disampaikan. Saudara bisa buka videonya atau nanti kami ada waktu saya akan upload videonya Pak Komjen Dharma Pongrekun, ya. Karena beliau kan tahu semua. Ya. Jadi uang kertas tidak akan berlaku lagi. Uang tunai tidak akan berlaku lagi. Semua digital. Tapi ingat, ya, inilah tanda bilangan itu. Penyatuan mata uang. Mata uang itu tidak akan bersatu menjadi dolar. Mata uang itu tidak akan bersatu menjadi rupiah. Mata uang itu tidak akan bersatu menjadi euro. Ya, yang ada kan protes. Ya, negara lain pasti protes kalau mata uang disatukan menjadi bangsa lain. Tetapi penyatuan itu harus tetap terjadi melalui apa? Digital. Jadi tidak ada waktu lagi, saudara terkasih. Ini sudah sangat tipis. Jangan abaikan nubuatan, percayalah. Percaya hari itu. Berdoa untuk 2027. Kenapa saya katakan bukan hanya saya yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan nubuatan akan 2027, banyak hamba-hamba Tuhan, ya. Dan paling ngerinya ternyata di film The Simpsons mereka telah memprediksi 2027. Tidak memprediksi, ya, saya katakan tidak prediksi. Mereka telah merancangkan kesusahan. Jadi saya hubungkan saja dengan nubuatan yang Tuhan sampaikan. 2027 masa susah akan kita hadapi, ya. Jadi berjaga-jaga, berjuang. Berjuang. Saya tidak akan pernah berhenti menyampaikan kepada saudara, ada lahan, tanami tanam-tanaman. Selagi uang masih bisa saudara pakai, selagi digital ini masih di cancel, ya. Dan saya tetap berdoa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, sampai kami benar-benar paham dulu ilmu pertanian ini, sampai kami benar-benar lengkap dulu segala peralatan. Saya tetap berdoa seperti itu. Karena banyak info-info yang telah masuk ke telinga kami, ya, dan yang telah kami peroleh. Kalau memang ini program daripada pemerintah yang akan dilakukan, ya, direncanakan 2025. Nah, jadi berdoa supaya itu digagalkan. Tetapi kalau gagal, tidak akan mungkin gagal. Kenapa? Karena itu penggenapan dari kitab Wahyu. Namun berdoa kalau engkau belum siap supaya itu diundur-undur. Ini saja saya minta diundur, ya. Karena saya lihat tanaman, oh belum ada ilmu saya ini Tuhan. Hanya nanam singkong tumbuh, iya, tapi buahnya kecil-kecil masih. Belum ada ilmu sepenuhnya. Saya memang meminta waktu bagi Tuhan, ya. Jadi ini sudah banyak, ya, scan sudah banyak, ya. Scan di dahi, scan di lengan. Nah, Indonesia saja, jadi kasih anugerah saya katakan Indonesia ini lambat semuanya masuk. Karena ada sesuatu sebenarnya, ada keistimewaan sebenarnya kalau saudara sadari, ya. Ini kita jantung bumi nih, ya, satu, ya. Dan Elohim melihat bagaimana jiwa-jiwa yang ada di Indonesia ini. Terlebih dengan budaya sopan santunnya, kita lebih sopan, ya. Karena kehidupan free itu di luar sana, Indonesia masih diikat dengan budaya, ya, dengan budaya untuk bersilaturahmi,
itu satu nilai plus loh. Ya. Masih ada kesopanan baik dalam hal berpakaian ya. Kalau kita melihat kan lebih sopan orang-orang Indonesia daripada orang-orang luar sana dalam hal berpakaian tuh. Ya, tutur sapa, keramah tamahan, kan Indonesia terkenal dengan keramah tamahan. Jadi ini mungkin nilai plus yang Elohim lihat ya. Di luar sana sudah banyak yang menerapkan ya, scan di wajah. Saya banyak video itu ya, scan di tangan. Jadi kalau saudara masih bertanya ya, Bu, belum dimasukkan ke dahi dan ke tangan, saya katakan scan itu di mana? Selalu di dahi dan di tangan. Dan kalau aplikasi itu sudah ada ya, itu masuk ke gadget ya, tanda itu di mana? Di tangan dan di dahi saudara. Dahi berbicara apa? Wajah kita ini ya. Nah, dengan pegang handphone saja kita memakai tangan loh ya. Dan yang melihat handphone ini ya dahi kita juga ya. Banyak sebenarnya pengertian di tangan dan di dahi, sangat banyak ya. Pengertian yang paling nyata itu kita menerima dengan akal sehat dan dengan tangan terbuka. Jadi firman Tuhan tanda di dahi dan di tangan, kita menerima dengan akal sehat dan tangan terbuka. Kita menjadi pelaku firman ya. Nah, dan ini diplesetkan oleh si jahat. Mereka tetap menciplak tanda yang Elohim berikan. Tetap firman Tuhan itu harus menjadi tanda di dahi dan di tangan kita. Nah, ini tanda yang mereka buat. Mereka akan merusak gambar kalik Elohim dengan apa? Membuat tanda itu di dahi dan di tangan juga. Dengan apa? Penerimaan dengan akal sehat dan tangan terbuka. Jadi berjaga-jaga ya. Jadi ingat, kartu identitas yang sedang didata ini ternyata di dalamnya transaksi keuangan. Tadinya saya pikir tidak ada transaksi keuangan, ternyata sudah ya. Di dalamnya sudah ada transaksi keuangan. Ini sudah selesai. Stop, berhentikan. Ya, berhentikan. Nah, jangan biarkan namamu tercatat di bumi sebagai penentang daripada firman Elohim. Oleh karena ketakutan, oleh karena kekhawatiranmu ya. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi apa? Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat di udara. Jadi pemerintah-pemerintah ini siapa? Penguasa-penguasa ini siapa? Ini yang akan menjadi lawan kita nanti semua. Ya, penghulu-penghulu dan roh-roh jahat di udara. Itu loh semua. Ya, berarti ada medianya. Jadi kita akan dianggap sebagai penentang. Oleh karena itulah anak-anak Elohim akan teraniaya, akan menghadapi siksaan berat menjelang kedatangan Elohim ya. Nah, apa semua manusia akan mengalami siksaan berat? Tidak. Paling mereka nanti mengalami siksaan oleh karena apa ya? Terjadinya depopulasi. Itu aja penyiksaan itu. Namun penyiksaan yang paling nyata itu adalah kepada anak-anak Elohim. Siksaan berat. Jadi kalau engkau ada di khotbah kemakmuran, saya katakan keluar dari khotbah kemakmuran itu ya, yang menyatakan kita tidak akan mengalami derita, kita tidak akan mengalami aniaya, kita akan mengalami ya. Bahkan kelaparan itu pun pedang akan menimpa. Ada kalanya ya, orang-orang pun akan tertimpa. Tetapi kalaupun itu menimpa kita, tetaplah imanmu jangan pernah surut seperti iman Sadrak, Mesak, Abednego ya. Jadi engkau dan saya adalah anak-anak Elohim. Kepada engkau dan saya Tuhan membukakan hal-hal yang rahasia akan kerajaannya dan hal-hal yang rahasia akan segala apa yang terjadi di bumi saat ini ya. Jadi bersama-sama. Mungkin nanti saya akan kerjasama, saya akan minta iman, saya akan upload di YouTube ini video-video di Simpson ya, yang dicuplik, yang merupakan prediksi mereka. Saya katakan bukan prediksi, tapi agenda mereka berikutnya supaya saudara memahami. Karena kalau satu contoh semua videonya saudara tonton nggak ketemu, karena kan udah ribuan episode ya. Nah, nanti saya akan buat episode-episode yang merupakan tanda-tanda, gambaran-gambaran yang terjadi. Saya saja menontonnya tercengang. Saya bilang, ya,
Di tim saya bilang ini bukan ramalan mereka, tapi ini adalah perbuatan mereka. Ya, merekalah yang ada di balik ini semua. Jadi saatnya kita harus berpengetahuan dalam itu semua. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenal zaman ini, ya. Karena di saat kita mengenal zaman, maka kita akan bisa untuk bertindak. Kita bisa mengetahui apa yang pantas kita perbuat, apa yang tidak. Supaya kita bisa semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena kalau terjadi satu contoh, ya, mereka merancangkan gempa bumi. Ini kan udah mereka rancangkan. Saudara kan sudah tahu apa itu yang dari huruf H dia, ya. Nah, dari P di belakang. Nah, itu kan untuk apa? Nah, itu untuk membuat gempa bumi. Bahkan tsunami, dan di film kartun itu ada, ya. Jadi makanya jeli nanti kalau menonton videonya, jeli ya. Hanya videonya ini saya ambil dari orang-orang luar, jadi bahasanya tidak ada bahasa Indonesia. Sudahlah, sama-sama belajar kita. Aku pun kurang paham bahasa Inggris, jadi sama-sama kita searching. Biar ada tugas kita, ya kan. Ada juga dia yang bahasa Spanyol, jadi videonya itu bahasa Spanyol sama bahasa Inggris. Tapi dari video kita bisa tahu apa yang akan terjadi, ya. Ini sudah mereka catat. Mereka dengan belak-belakan itu mencatat, ya, kemenangan dari Presiden Amerika. Baru apa yang akan terjadi di 2027, 2000 sekian, belak-belakan mereka. Dan memang terjadi, ya. Untuk file itu karena Zoom belum kita adakan, ya, saya belum bisa buka, ya. Nanti kalau ada Zoom saja saya bisa adakan, ya. Nah, kita akan usahakan secepatnya. Setelah nanti tenaga kelistrikan ini kita kelarkan dulu, baru kita akan ada Zoom. Nanti saya akan bukakan dan saudara pun akan tercengang dan kaget melihat agenda mereka yang sudah direncanakan dari tahun 1500. Jadi di file itu sudah ada, ya, tsunami di North Sumatera, baru apalagi sudah COVID-19 sudah direncanakan. Jadi virus Ebola, virus flu burung, bahkan dari Adam dan Hawa itu ada tulisannya. Wow, saya kaget melihat tulisan itu. Jadi saya tidak heran kalau sekarang air dibahas, karena itu rancangan mereka. Mereka akan masuk ke makanan dan ke minuman. Saya pesankan bagi kita, ya, makanan-makanan daging, ya, itu yang dijual, saran saya diberhentikan. Baik itu berupa sosis, berupa ham, berupa apapun, berhentikan. Ya, bagus beli dari pasar. Ya, beli dari pasar. Nah, karena mereka masuk ke sana. Karena di luar kan kebanyakan instan toh, ya. Jadi semua sudah dikemas-kemas. Nah, tetapi saya sarankan kita yang ada di Indonesia ini masih cukup lahan Tuhan sediakan untuk kita bercocok tanam. Nah, pergunakan itu untuk kelanjutan hidup ke depan, ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya ada lupa. Nanti ini Tuhan perintahkan saya puasa selama 7 hari, dan selama 7 hari ini juga saya akan standby bersama saudara. Jadi besok malam kita hadir lagi, Senin malam hadir, ya. Mungkin besok karena kami ada ibadah ibu-ibu, mungkin saya akan percepat ke siang, ya. Intinya tiap hari saya akan hadir, tiap hari lihat channel ini, ya. Apa nanti yang Tuhan pesankan tiap hari ada, karena di dalam setiap puasa Elohim pasti berfirman. Ingat, Jakarta banyak berdoa, tolong jangan anggap rendah, karena menyampaikan ini pun bahkan tubuh saya terasa besar sekali, ya. Tolong jangan diabaikan, ya. Sekiranya mungkin bahkan saya bisa sampaikan kepada saudara, ya, keluar, ya, jangan abaikan. Saya sedih menyampaikan ini karena apa? Keluarga saya pun banyak di sana. Tapi kalau memang sudah dinubuatkan, ya, karena mungkin mereka akan memasang alat di sana, ya. Kalau itu tidak alam, mungkin mereka juga sudah merancangkan salah satunya ini yang akan ditenggelamkan, ya.
Jadi berdoa sekiranya mungkin Tuhan menolong, Elohim menolong wilayah saudara. Ya, Jawa, Bali, bahkan Elohim berfirman, jauhi. Jawa, Bali, jauhi firman Elohim. Ya. Nah, jadi mari saudara terkasih. Ya. Dari semua pesan-pesan yang Elohim sampaikan, apa hikmat yang kita dapatkan? Semua ini memang akan terjadi. Bencana-bencana besar itu akan terjadi di mana-mana. Ya, kelaparan, sampar, ya, atau sakit penyakit akan terjadi di mana-mana. Tetapi kuncinya, semua itu bukan hal yang harus kita takutkan. Ya, takutlah di saat engkau tidak bisa berkenan di hadapan Tuhan. Itu saja. Nah, kalaupun itu terjadi bahkan menimpamu hari ini, ingatlah untuk selalu berjaga-jaga dan bersiap-siap, supaya jikalau memang pedang itu akan menimpamu atau bencana-bencana akan menimpamu dan engkau mati di dalamnya, ingatlah kalau di dalam kematian jasmanimu itu rohmu benar-benar hidup karena engkau melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan selama engkau berada di dalam bumi ini. Firman Tuhan tadi, melakukan firmanku, hanya itu yang bisa dilakukan oleh umatku. Rancangan mereka besar, kuasa mereka besar atas bumi. Sebab di Wahyu juga dicatat, ya, iblis berkuasa atas bumi ini. Tuhan tahu mereka bisa melakukan itu semua hanya karena kebencian, keirian hati mereka, karena mereka telah dipenuhi oleh Lucifer. Ya, manusia yang akan tetap dipakainya untuk membinasakan umat manusia. Dan Tuhan tahu rancangan-rancangan mereka akan dilakukan di seluruh bumi dan akan terjadi. Ya, karena itu juga penggenapan daripada kitab Wahyu. Karena dunia ini akan digulung, dunia ini akan selesai. Ya. Namun bagaimana selesainya? Kita tinggal melihat. Intinya, sekalipun dunia selesai, hidup kita pun selesai di bumi. Namun kita bisa masuk ke dalam kemuliaan Elohim dengan apa? Melakukan firmanku, kata Tuhan. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh umatku. Saya baca sekali lagi. Kabar berita akan semakin besar. Bencana alam terjadi di seluruh penjuru bumi. Aku berfirman, bait suci yang kudus yang ku nantikan berdiri itu yang akan memanggil. Bait suci yang kudus itu berbicara apa? Tubuh kita, hidup kita. Ini yang Tuhan kehendaki berdiri di seluruh bumi ini, ya. Yang mempersembahkan emas murni, yaitu hati yang tidak pernah berubah-ubah. Di saat kesusahan, kesesakan melanda, di sanalah bait suci akan memanggil nama Elohim. Di sana Elohim melihat Yerusalem pun lemah dengan segala tekanan-tekanan yang terjadi oleh karena sistem dan peraturan. Ya. Maka di sana Elohim yang akan bertindak dan dia akan datang. Ya. Oke, ini ada pertanyaan mungkin bisa saya jawab ya, mumpung muncul ya. Untuk lahan yang dipakai untuk berkebun bukankah dikenakan pajak bumi dan mengunjukkan transaksi? Ya, memang akan dikenakan, ya. Tetapi coba kita lihat segala sistem, ya. Bahkan kalau memang kita jauh di pelosok, ya, minta perlindungan daripada Elohim. Itu saja, percaya perlindungannya, ya. Ini saja tanah ini sekarang lagi didata untuk disertifikat. Tapi saya bilang sama Tuhan, Bapa, Engkau yang perintahkan, Engkau yang berdaulat, ya. Engkau yang berdaulat. Nah, jadi bagaimana ke depan? Elohimlah. Karena tinggal kita berdoa. Dengan kesesakan di bumi, maka dia akan mendengar Yerusalem memanggil namanya dan dia akan datang. Dan saya hanya memiliki iman. Karena di mana tempat di bumi ini yang tidak akan dipajak? Semua dipajak, ya. Ini saja kami sudah jauh di pelosok dipajak, ya. Tetapi saya hanya percaya perlindungan, penyertaan Elohim nyata.
Itu saja ya iman saya. Nah, bagaimana nanti Tuhan yang akan menolong ya. Nah, jadi kalau masalah bayar pajak, karena saya pernah berpikiran ke sana Bu ya. Oh Tuhan, apa bisa nih bayar pajak nih langsung 10 tahun 20 tahun. Sampai saya tanya orang-orang pajak, bisa enggak? Enggak bisa Bu. Ya sudahlah, berarti karya Tuhan yang akan bekerja, kan itu aja. Ya, jangan khawatir dan jangan takut ya. Intinya keluar saja dulu. Ya, keluar saja dulu. Karena bukan hanya perkara pajak yang kita susahkan. Perkara bagaimana kita akan berkelanjutan hidup ya. Di kota air dibeli. Itu pokoknya, air ya. Air dibeli. Bagaimana engkau hidup tanpa air itu? Sementara kalau kita masuk ke pedusunan, ke pedesaan ya. Nah, kan ada air toh, ada sungai mengalir. Nah, itu. Jadi masih bisa kita minum. Nah, oke. Oke, untuk besok siang saya belum bisa pastikan jam berapa. Intinya saya akan live. Apakah nanti siang atau sore saya akan live, karena saya harus tahan ya. Saya kena tegur saudara. Saya ditegur karena Tuhan katakan, anakku, bukankah ini saatnya bagimu untuk menyerukan kebenaran kepada seluruh umatku. Oh iya, hampir lupa, ada satu lagi ya. Nah, orang kan bertanya, seperti apa 5G dan 6G ya. 5G sudah berdiri. Jangan bangga dengan handphone atau gadgetmu yang super duper canggih ya, jangan bangga. Ini handphone saya baru rusak ya. Saya harus beli handphone. Dan saya seperti orang kuno di saat saya harus membeli handphone, karena saya cari yang 4G. Kan udah susah cari 4G sekarang, yang ada 5G. Tetapi tahukah saudara efek daripada 5G? Terlebih kepada saudara yang telah pernah menerima ya. Jadi sebenarnya setiap orang yang telah menerima suntikan itu, saya katakan seperti tower-tower yang berdiri ya, yang saling menerima gelombang-gelombang. Jadi tubuhmu akan menerima gelombang panas. Karena itu akan menjadi satu partikel dalam tubuh yang akan menyatu seperti magnet ya, yang akan menerima gelombang panas dan menciptakan panas dalam tubuh yang akan merongrong sel darah saudara ya. Makanya saya katakan jaga kesehatan ya. Harus pola hidup sehat. Jangan serakah ya. Jangan makan hanya untuk enaknya saja. Pola hidup sehat kan makan gak enak tuh ya. Karena yang membuat makanan enak apa? MSG, micin. Jadi saya katakan, kalau engkau sudah menerima cairan itu dan pola hidupmu atau makananmu harus mempergunakan si micin ini, maka percaya saudara hanya memperpendek usia. Karena itu adalah nutrisinya ya. Sehingga dia akan semakin strong di dalam tubuhmu dengan zat-zat kimia yang engkau masukkan. Makanya harus yang alami yang masuk ke dalam tubuhmu ya. Cukuplah garam dalam masakanmu saja. Bahkan gula yang dengan proses pengkristalisasian jangan masuk ya. Jadi hanya masuk rempah-rempah saja ya. Nah, si 5G ini mengeluarkan gelombang panas 20 kHz 20 ya. Nah, jadi satu unit handphone ya. Satu unit handphone 20 gelombangnya. Ada satu senjata di Amerika untuk membubarkan, satu contoh pendemo ya, untuk membubarkan kerumunan-kerumunan lah ya. Mereka akan memakai senjata dengan gelombang panas. Dan gelombang panasnya itu hanya berapa? 900 kHz. Nah, bayangkan kalau di mall ada berapa unit handphone yang aktif. Sudah berapa puluh ribu gelombang yang disedot oleh tubuhmu. Makanya saya tidak heran ya, banyak orang mati serangan jantung, asam lambung, cancer, HIV AIDS, segala macam ya. Nah, itu semua karena apa? Efek-efek yang timbul
daripada sesuatu yang kau masukkan ke dalam tubuhmu yang engkau tidak pelajari. Itu adalah kekonyolan, ya. Dan kekonyolanmu jangan terulang. Sekalipun mereka mengatakan, oh ini cairan untuk mencegah penyakit ini dan penyakit itu, stop. Naikkan imun tubuhmu dengan apa? Banyak minum rempah-rempah, ya, banyak makan sayur. Itu, cukup tidur. Itu untuk menaikkan imun tubuhmu, bukan dengan cairan-cairan itu, pembodohan itu, ya. Jadi saya tidak heran dengan banyaknya orang yang tiba-tiba mati. Karena apa? Gelombang panas itu masuk ke dalam tubuhnya. Dan ini ternyata sudah banyak terjadi di beberapa negara. Dan saya mengingat Tuhan waktu dia berfirman, anakku, engkau akan mendengar akan banyak orang yang meninggal. Dan mereka mengatakan itu serangan jantung. Banyak loh, sangat banyak, ya. Setiap hari saya harus melihat di handphone, ya, matinya asam lambung, matinya karena jantung, segala macam. Oh, tiap hari, ya. Dan ini depopulasi, ya. Bayangkan kalau satu desa, ya, Noel yang kasih ilustrasi tadi malam ini, satu desa, satu hari satu orang saja lah dulu, ya, atau satu minggu, ya, Noel, ya. Satu hari satu orang, satu minggu berapa orang. Nah, di Indonesia ada berapa desa? Jadi satu hari itu atau satu bulan itu sudah berapa orang yang meninggal? Sukses, sukses. Apanya yang sukses? Depopulasinya, ya. Dan itu matinya perlahan-lahan, tidak ngeri kelihatan, karena seolah-olah mati karena sakit penyakit. Padahal karena apa? Ya, karena proyek mereka yang diterapkan akan seluruh bumi, ya. Nah, jadi jangan bangga dengan gadgetmu yang canggih. 5G itu hanya mempercepat proses panas dalam tubuhmu, sedangkan 4G saja saya yang tidak menerima cairan itu, ya. Pening kepala saya, ya. Nah, pening kepala saya. Bahkan ini mata saya ganti jadi kanan lagi yang cipit. Kemarin kiri yang cipit, sekarang kanan yang cipit, ya. Kalau saya pegang handphone di kanan, kemarin kalau saya pegang handphone di kiri karena mata kiri yang cipit sakit. Ini sekarang karena di kanan, saya pegang di kanan sakit. Kalau aktif saja wifi-nya. Jadi keras radiasinya. Nah, dan jangan bangga dengan kemajuan-kemajuan teknologi, ya. Si bintang Ling itu loh, ya. Maaf saya tidak bisa sebut namanya, tapi cukup saudara terjemahkan saja. Bintang Ling yang sekarang dipakai sebagai satelit, ya, itu sebenarnya apa? Saya pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan apakah ini baik, ya? Karena ini kan mau kiamat internet loh. Ini kita mau kiamat internet, listrik juga sudah mulai pemadaman. Orang antri biasanya di loket apa, list pembayaran listrik atau apa dulu, ya. Sekarang, ya, beberapa wilayah di Sumatera ini, ya, luar biasa, ya. Itu pemadaman listrik sampai orang berbondong-bondong antri beli apa? Genset. Ya, keren, ya. Beli genset mereka itu antri. Ada apa? Dan ini pun sudah ada di agendanya, ya. Tonton lagi kembali kartun itu, ada di sana. Dan kiamat internet pun sudah ada di sana. Supaya apa? Kita menerima si satelit ini, ya. Dan ternyata Elohim membukakan, bukan apa yang saya pelajari karena saya tidak mempelajari hal itu, ya. Elohim katakan, anakku, kalau itu akan mempengaruhi segala hidup manusia, bahkan iklim dipengaruhinya, bahkan tubuh kita akan dipengaruhinya. Sekarang coba lihat iklim ini, apalagi ini si dingin ini, dingin banget nih. Tahun lalu ini panasnya luar biasa, ini dinginnya luar biasa sampai alergi saya di mana-mana kumat ini, ya. Karena saya alergi dingin, jadi semua ini tubuh saya biduran, makanya dari tadi kadang saya garut sana garut sini, ya. Karena sebelum live tadi biduran ini semua. Itu imunnya kurang kuat itu, ya. Karena kemarin juga keluar kota kita itu tidak ada boosternya, ya. Karena di luar kota sudah masuk yang namanya penyedap. Nah, kena lagi. Nah, jadi Elohim sampaikan kalau itu akan berpengaruh kepada kesehatan, terlebih kepada tubuh-tubuh yang sudah menerima itu tadi. Ya, ternyata si satelit ini berbahaya. Bahkan bisa saya simpulkan, itulah yang akan menjadi 6G. Dan itu finalnya. Itu finalnya. Ya.
Dan hebatnya dikatakan di Indonesia kan diperkenalkan, sudah dilakukan dulu, sudah ada dulu, ya. Makanya selagi masih bisa jaringan internet yang sekarang, saya akan hadir bersama-sama dengan saudara. Tapi kalau untuk memakai itu sepertinya hati ini tidak tergerak. Karena sama saja, ya. Saya sudah tahu itu akan membunuh tubuh manusia secara perlahan-lahan. Karena apa? Gelombangnya, radiasinya sangat keras. Sangat keras, saudara terkasih, ya. Saudara pernah lihat kalau tower berdiri, ya, bahkan itu dilarang rumah dekat dengan tower itu. Karena apa? Gelombang radiasinya itu sangat tinggi, benar? Ya. Dan gadget itu pun dilarang. Kalau satu contoh, kita pas charger itu kita dilarang kita pegang, ya. Bahkan ini kemarin ada yang komplain dengan gadget, ya. Kenapa sih, ya, bagian nuklir tidak menyelidiki? Ternyata, ya, setiap gadget itu radiasinya sangat tinggi. Kenapa diizinkan gadget itu ada dan dipakai di masyarakat, ya, yang seharusnya itu bagian dari tim nuklir untuk melihat apakah itu berbahaya bagi tubuh manusia atau tidak, dan ternyata berbahaya, ya. Nah, jadi banyak berdoa. Makanya tadi Elohim katakan, ya, melakukan firmanku hanya itu yang bisa dilakukan oleh umatku. Jadi sekarang walaupun engkau telah menerimanya, ya, udah terlanjur, ingat jangan konyol sekali lagi, ya, karena ini masih akan berjalan, masih ada lagi, ya. Amos pasal 3. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Pemberitaan tentang keruntuhan Israel. Siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur. Demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Musuh akan ada di sekeliling negeri. Kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarahi. Beginilah firman Tuhan. Seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan, seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub. Demikianlah firman Tuhan Allah, Allah semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Amos pasal 4. Terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya. Sesungguhnya akan datang masanya bagimu, bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Datanglah ke Betel
dan lakukanlah perbuatan jahat. Ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu. Ketika 3 bulan lagi sebelum panen, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu, dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan, dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi, terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun, kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu, seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan, Allah semesta alam, itulah namanya. Amos pasal 5. Ratapan tentang Israel. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel, terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel. Kota yang maju berperang dengan 1000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang. Dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang.